Masyaallah muslimin, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama, kita sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah, yang tidak dapat berbuat apa-apa kecuali dengan izin Allah, marilah kita mensyukuri atas segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menyelamatkan kita dari kezaliman, kesesatan, kehinaan hingga menuju halal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalimat takbir Allahu akbar adalah simbol umat Islam di seluruh dunia merayakan kemenangan. Sejak malam tadi, kalimat ini terus menggema membahana hingga menembus ke ruang angkasa. Di kota-kota, di desa-desa, bahkan daerah terpencil, selama masih ada seorang muslim, suara ini terus menggema. Ini menandakan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dicapai selama Ramadan. Tidak ada agama yang selengkap dan seindah ajaran agama Islam. Di bulan Ramadan inilah selama sebulan lamanya terjadi mega training secara masif bagi umat manusia dalam memperbaiki dirinya, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki mentalnya, memperbaiki sikapnya, memperbaiki pola hidupnya, memperbaiki hubungan spiritualnya dengan Allah, serta memperbaiki hubungan antar sesama manusia. Yang sering terjadi perpecahan dan permusuhan antar sesamanya hanya persoalan sepele, yaitu berbeda pandangan atau kalah dalam suatu pemilihan. Padahal Allah SWT jelas-jelas menegaskan bahwa kita semua adalah bersaudara. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan berdoa kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan bermasyarakat, partai boleh berbeda, organisasi boleh berbeda, pandangan boleh tidak sama, pilihan boleh tidak sama, karena perbedaan pandangan adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalah dan menang dalam pemilihan adalah hal yang biasa, yang tidak perlu dibesar-besarkan, apalagi jadi bermusuhan hingga memutuskan tali persaudaraan. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani wa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alla yabda bisalam. Yang artinya tidak halal bagi seorang muslim, tegasnya haram bagi seorang muslim mendiamkan saudara-saudaranya lebih dari 3 malam, di mana keduanya bertemu, lalu yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Yang terbaik di antara keduanya ialah orang yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya, mari kita selalu menjaga hubungan baik dan harmonis antar sesama manusia, apapun suku, ras dan agamanya. Dan mari kita mensyukuri atas segala nikmat dan karunia Allah yang diberikannya kepada kita. Allah berfirman, wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah engkau menyempurnakan bilangan puasa
dan hendaklah membesarkan nama Allah atas petunjuknya kepadamu dan agar kamu bersyukur. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentu saja perasaan rasa syukur ini hanya bisa dirasakan oleh kaum muslimin dan muslimat yang telah melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan. Mengapa? Karena mereka telah mampu taat dan patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga semua amalan kita ketika kita berpuasa, kita membaca Al-Quran, kita melaksanakan sholat tarawih dan witir akan diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tapi belum tentu ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyebabnya adalah uququl walidain, yaitu perbuatan yang menyakiti kedua orang tua. Maka percuma kita beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, bahkan ibadah kita seakan-akan seperti malaikat. Tetapi jika perkataan kita menyakitkan kedua orang tua, maka Allah akan murka kepada kita dan Allah tidak akan menerima semua amal ibadah kita. Nabi Muhammad ketika didatangi malaikat Jibril, malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, apakah mau engkau ya Muhammad mengamini ketika saya berdoa?" Silahkan, jawab Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, jikalau ada dari umat Nabi Muhammad, walaupun ibadahnya seperti malaikat, tapi kalau dia durhaka, senantiasa menangiskan, menyakiti kedua orang tua, dan bahkan dia pelit, bakhil kepada kedua orang tuanya, maka masukkan dia di neraka ya Allah." Nabi Muhammad mengatakan, "Amin, kabulkan doa Jibril." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seluruh ibadah di bulan Ramadan bagus atau tidak tergantung apa yang kita kerjakan dan bakti kita kepada kedua orang tua. Kita sadar bahwa kita bukan orang yang ahli ibadah. Kita sadar bahwa kita bukan orang yang ahli zikir, tetapi kita akan mendapatkan ridha Allah dengan cara berbakti kepada kedua orang tua, yaitu dengan menghormati kedua orang tua, menyayanginya dan mensejahterakannya. Rasulullah SAW bersabda, "Ridha Allah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain." Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Ketahuilah, siapapun orangnya dari umat Nabi Muhammad, sekalipun Allah membencinya, tetapi justru orang tuanya ridho dengan anaknya, karena anak itu sentiasa berbakti, membantu orang tuanya, walaupun tadinya Allah tidak ridho, maka Allah akan ridho atas apa yang anak itu lakukan terhadap kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masa muslimin jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, suatu kebahagiaan dan keberuntungan yang luar biasa bagi seorang anak jika kedua orang tuanya masih ada dan masih tinggal bersamanya. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini. Ibu adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita ke surga. Pertanyaan untuk kita semua, apa kabar kedua orang tua kita hari ini? Sudahkah kita menjenguknya? Semakin hari semakin bertambah tua umurnya. Hari-hari berbahagia sudah mulai ditinggal pergi anak-anaknya. Di rumah sendiri tak berdaya dalam kondisi kesehatan yang semakin membuatnya tak berdaya. Mereka berharap
ada anak-anaknya yang memperhatikan dan peduli dengannya. Apakah kita peduli dengan hal ini? Idul Fitri merupakan waktu yang paling tepat bagi kita untuk memberikan perhatian lebih dengan mengunjungi dan bersimpuh di depan mereka, meminta maaf atas segala kesalahan yang telah kita buat selama ini kepada mereka. Inilah saat-saat penting bagi kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Inilah ladang amal bagi kita, selaku anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jika kita dengan ikhlas, peduli, memberi kasih sayang dan membantu meringankan beban hidupnya, yakinlah surga balasannya. Ingat, jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas dan tidak akan mampu membayarnya. Demi Allah, sebanyak apapun uang atau sebanyak apapun harta yang pernah kita berikan kepada kedua orang tua kita, tidak akan setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka yang melahirkan dan membesarkan kita. Mari kita mengingat perjuangan kedua orang tua. Ketika kita masih kecil, kita tak bisa berbuat apa-apa. Dengan penuh cinta dan kasih sayang, orang tua kita menggendong kita, mencium kita dan merawat kita sampai kita bisa sukses seperti sekarang ini. Bagaimana sebaliknya jika saat ini mereka tergeletak sakit sendirian di rumahnya? Sempatkah kita menjenguknya? Berapa kali kita mengusap keningnya, menyuapnya, dan berapa kali kita menggantikan pakaiannya ketika ia terbaring sakit di atas tempat tidurnya? Di hari Idul Fitri inilah waktu yang paling tepat bagi seorang anak untuk meraih kedua tangannya yang sudah nampak keriput dimakan usia. Rangkumlah tubuhnya, ciumlah tangannya yang dulu kekar mengasuh kita, namun sekarang sudah lemah. Bersimpuhlah meminta maaf kepadanya, mintalah keridhaan dan keikhlasan untuk bekal hidup kita, dan selalu berdoa untuknya agar kedua orang tua selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan dari Allah SWT. Semoga mereka tetap terjaga iman dan Islamnya, dan ketika ia dipanggil oleh Allah, mereka menjadi hamba yang husnul khatimah, dan kita diberikan ketabahan dalam menghadapinya. Namun jika orang tua kita saat ini sudah tidak bersama kita lagi di atas dunia ini, maka luangkan waktu untuk berziarah ke makam mereka. Lihat dan bersihkan usaha mereka. Mereka menunggu doa dari kita dan keluarga. Mereka pastinya akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita kirimkan. Sebaliknya, mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak datang ke pusaranya untuk mendoakan mereka, karena hanya doa yang mereka harap dari kita di alam sana. Muslimin rahimahullah la'alakum tuflihun. Demikian khutbah ini yang dapat saya sampaikan.